Yaloha semuanya, gimana kabar kalian semua hari ini? Apakah energi wibu kalian mulai menipis? Karena kemarin gua gak upload. Kalem aja lu semua. Karena kemarin gua cuma lagi istirahat, biar gak ngedrop aja. So, pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang telah ngebuat gua membaca kembali manhwanya. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat jadi kalian yang nganggur, tolong push dulu tombol subrek, like, dan lonceng notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gua yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Kikansha no Maho episode kedua. Romantika, buji. なんで私の名前知ってんの? Scene dilanjutkan dari pertemuan Desir dan juga Romantika. Romantika pun penasaran dari manakah Desir mengetahui namanya. Desir yang berujuk kembali ke masa lalu pun lupa bahwa Romantika di zaman ini belum mengenalnya sama sekali. Maka dari itu Desir pun memberitahukan ia mengetahui namanya dari list nama yang terpapang jelas di monitor. Romantika yang tahu mereka akan ujian bersama pun hanya bisa menyemangatinya sebelum melenggang pergi dari sana. Setelah itu, nampaklah Ladoria Senpai akan menjelaskan tentang ujiannya yang mana diketahui oleh Desir yang akan ditempatkan di grup D, di mana misinya ialah berlari di daratan Erenste di dunia bayangan tingkat newbie. Ladoria Senpai pun menenangkannya karena dunia bayangan newbie berada di bawah kendali Akademi Hebrion mereka. Maka dari itu sistem keamanannya sudah pasti terjamin. Seperti misal jika pesertanya terluka, ia akan langsung dikeluarkan dari dunia bayangan dan akan segera mendapatkan perawatan medis. Di tengah Ladoria Senpai yang masih menjelaskan, Elhem datang dan menambahkan para peserta diizinkan untuk memakai serangan sihir ataupun fisik ke peserta yang lainnya. Alasan dibalik kenapa Elhem dengan sangat baik hati memberitahukan inti ujian itu, gak lain karena ia yakin Desir tak mungkin bisa lolos ujian mereka. Rasa keyakinannya itu dilandaskan dari peserta yang sedang ia mentori saat ini. Sekaligus akan menjadi peserta di grup yang sama dengan Desir. Ya sejujurnya, Desir itu tipe MC yang gue benci banget. Karena seharusnya dia udah tahu, semua orang di zaman itu belum kenal sama dia. Tapi wajahnya seolah nunjukin, woi gue kenal kalian semua. Ladoria pun emosi karena merasa Elhem pastilah curang untuk bisa mentori seorang magic swordsman seperti Azez. Namun Elhem menyangkalnya dan merasa itulah penggambaran kebangsawanan miliknya. Seperginya Elhem dan juga Azez, Ladoria meminta Desir untuk jangan sampai menyerah meski lawannya adalah seorang magic swordsman sekalipun. Desir pun paham dan berkata dirinya akan berusaha sekeras mungkin. Dan pada akhirnya, pemberitahuan ujian akan segera dimulai dapat terdengar oleh mereka. Dan membuat para peserta langsung bersiap di grup mereka masing-masing. Dari total 6 orang per grupnya, hanya 3 orang lah yang akan dinyatakan lulus. Sesampai mereka di Erenste, para peserta diminta untuk terus berlari sampai ke garis finish. Dan semua jenis serangan diperbolehkan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Nggak cuma itu, para peserta juga akan langsung dikeluarkan begitu mereka menerima damage yang start dengan kemudahan. Tak lama setelah garis start muncul, Azez rupanya mengetahui Desir yang dari tadi melihat ke arahnya. Desir yang mengira Azez sama sepertinya pun langsung terkejut begitu Azez memanggil namanya. Dengan penuh percaya dirinya, Azez terus mengatai betapa lemahnya Desir, mau itu sihir ataupun fisiknya. Keduanya membuat Azez menenangkannya dengan mengatakan ia tak akan pernah menyerang orang lemah sepertinya. Meski telah direndahkan seperti itu, namun Desir tetap tersenyum dan malah berterima kasih padanya. Setelah petugas memberikan tanda ujian telah dimulai, seketika itu pula ini yang terjadi. Mulai dari scene ini kalian bakal tahu alasan kenapa gue benci Desir. Kembali lagi, udah tahu Romantika di zaman ini belum mengenalnya, Desir malah sok-sok asik dengan mengucapkan kata-kata yang seolah mengenal Romantika dengan sangat baik. Nampaklah Romantika yang terus mengomel karena Desir yang terus sok asik dengannya. Namun Desir terlihat menanggapinya dengan ekspresi sok dewasa. Sontak hal itu pun membuat Romantika tambah benci melihatnya. Di tengah emosi Romantika yang mulai memuncak karena Desir yang semakin sok asik dan mengucapkan kata-kata seolah pernah bertemu dengannya sebelumnya, secara tiba-tiba rupanya salah satu peserta baru aja menargetkan Romantika yang dirasa punya potensi untuk lulus ujian. Akan tetapi karena serangannya tadi berhasil digagalkan oleh Desir,
Hal itu membuat peserta tadi berganti target ke arahnya. Namun sayangnya, karena serangan barusan, peserta tadi pun langsung gagal dalam seketika. Sementara itu, nampaklah Aziz dan juga dua peserta lainnya yang masih berlari tanpa memperdulikan soal tumbangnya peserta tadi. Scene kembali ke Desir dan juga Romantika. Romantika yang merasa udah membayar hutangnya karena telah diselamatkan barusan. Akan tetapi karena melihat wajah Desir seperti itu, hal itu lebih dari cukup untuk membuat emosi Romantika kembali memuncak. Gak pengen gagal ujian, Romantika terlihat bersiap menggunakan kartu asnya. Sweep Air! Sebelum kita melihat ultinya Romantika, Shin berpindah memperlihatkan para guru pengawas yang sedang mengawasi jalannya ujian. Sikap mayoritas guru di sana tidak mencerminkan guru sama sekali. Karena diskriminasi dapat kita lihat dari perlakuan mereka di saat melihat Azez, si Magic Swordsman, dengan Desir, si rakyat jelata. 貴族の鏡 剣士がおりますからな。さすがに哀れですな。 Shin kembali memperlihatkan salah satu NPC yang merasa kagum dengan betapa cepatnya Azez. Namun secara tiba-tiba, 俺は甘くない ternyata ulti Romantika barusan telah mencapai ke barisan terdepan. Si NPC yang gak mau kalah dari angin kencang itu harus dibuat sangat terkejut dikala melihat Aziz yang terlihat membelah angin dan terus berlari seolah tidak terjadi apapun. キルだと Si NPC yang juga berniat melakukan hal yang sama harus mendapatkan kesialan sekali seumur hidupnya. Wedan sekali, hanya dari satu ulti jarak jauh, Romantika telah berhasil menembakkan dua peserta sekaligus. Dan hal itu jelas membuat sisa pesertanya sesuai dengan jumlah kelulusannya. Meski telah dipastikan lulus, namun Romantika gak berniat membiarkan Desir lulus juga. Alasannya gak lain karena ekspresi dan sifat Desir yang terlalu so asik dengannya. Sembari bersiap dengan sihirnya, Romantika terlihat memberikan peringatan terakhir supaya Desir cepat menyerah dari ujian itu. Namun karena Desir yang menolaknya, ini yang terjadi setelahnya. Wind Strike! Ingat ya adik-adik ya, skill 2 dulu, lalu skill 1, basic attack, sat-sat baru ulti. Kayaknya Romantika habis nonton Shadow deh, makanya langsung ngeluarin ulti kayak dia. Mengira Desir udah kalah, namun dirinya harus dibuat sangat terkejut, karena Desir yang gak kelihatan terluka sama sekali. Desir bahkan sempat-sempatnya memberi masukan soal output ulti Romantika barusan, yang dirasa cuma menang speed, tapi minus di pengendalian sihirnya. Mengira ultinya tadi hanya meleset, Romantika terlihat bersiap lagi dengan ulti variatif keduanya. Namun yang terjadi, Wind Venom! sontak Romantika pun terkejut, sekaligus baru menyadari kekuatan yang dimiliki oleh Desir. Namun dia tak percaya mage level rendah sepertinya bisa menggunakan analisa sihir seperti itu. 相手よりもずっと上のランクじゃなければできないはず。 Menolak untuk percaya, Romantika kembali menyerangnya. Namun jelas serangan itu dapat diadakan oleh Desir dengan sangat EZ-nya. Romantika pun hanya bisa terdiam tak percaya karena Desir yang benar-benar bisa menganalisa sihir miliknya. Dirinya pun sangat ketakutan di saat Desir yang merasa udah waktunya untuk mengakhiri permainan. Yang bahkan Desir pun turut mengatakan Romantika bukanlah lawan yang harus ia kalahkan. Mendengar ucapan itu, sontak Romantika merasa Desir telah meremehkannya. Hal itu jelas membuatnya bersiap dengan seluruh kekuatannya. Meski terbilang OP, namun Desir mengetahui masa depan apa yang menanti mereka, dirinya pun merasa kekuatan Romantika masih jauh dari kata cukup. Tak ingin masa depan menjadikan itu terulang kembali, Desir pun berniat mengerahkan seluruh kekuatannya yang ia miliki saat ini. Singkat cerita, setelah berhasil membuat Romantika menyadari perbedaan di antara mereka, Desir terlihat bersiap dengan sihir pelicin tingkat dasar. Melihat hal itu, jelas Romantika mempertanyakan apa yang mau ia lakukan dengan itu. Bermodalkan pengetahuan peserta nggak bisa modiar di dunia bayangan itu, Desir pun berniat melakukan hal yang tak pernah dipikirkan orang lain sebelumnya. Romantika pun terkejut dan seperti telah menduga apa yang mau dilakukan oleh Desir dengan lingkar sihir api di belakangnya. Yang ternyata... ファイヤーボール Cukup mengesankan. Desir baru aja mementalkan dirinya sendiri menggunakan kombinasi sihir pelicin dan juga sihir fireball. Menyesal karena telah meremehkannya, Aziz terlihat bersiap langsung multinya.
Melihat hal itu, sontak Desir pun berhenti dan bersiap menganalisa sihir di hadapannya. Setelah berhasil menganalisa struktur panas sihir pemangsanya Azez, hal itu jelas membuat Azez terkejut karena Desir yang baru aja menganalisa hampir semua lingkaran sihirnya dalam waktu singkat. Karena hal itulah Azez berniat mengakhirinya sebelum seluruh lingkaran sihirnya dibalikkan oleh Desir. Namun sayangnya, wedan sekali, Azez baru aja menghujani Desir dengan ratusan panas sihir tanpa memperdulikan kondisinya sama sekali. Namun meski begitu, Desir terlihat masih bisa berdiri karena hujan panas sihir tadi telah dibelokkan dan hanya membuat sedikit luka di lengannya. Melihat hal itu, Azez yang gak punya pilihan lain pun terlihat menggabungkan semua lingkaran sihir miliknya menjadi satu lingkaran sihir. Dan itu semua hanya demi mengalahkan seorang mage yang memiliki level rendah dengan satu sihir miliknya. Emang terlalu nekat MC kita yang satu ini. Dia baru saja memberikan sihir pelicin seperti yang tadi ia lakukan dan memanfaatkan ledakan sihir Azez yang telah ia belokkan barusan. Di saat Desir yang telah berada tepat di sebelahnya, dirinya membisikkan pinjam dulu. Membisikkan Azez yang terlalu fokus pada adu mekanik sampai lupa dengan tujuan asli dari ujian itu. Bersama dengan Azez yang berjalan memasuki garis finish, nampaklah romantika yang baru aja keluar dari hutan. Alamak. Melihat dua orang yang dulu sangat ia kenal, Desir merasa mereka harus jadi lebih kuat dari yang sekarang. Dan semua itu harus mereka lakukan supaya mimpi buruk itu tidak terulang kembali di masa depan. Dan berakhirlah alur cerita anime Kikansha no Maho episode kedua. Saatnya kita buka sesi balas komentar. Komentar ini datang dari user Hyper. Bang, please bikin 1 jam yang 1 season. Yah, aslinya gue gak mau bahas ini berulang kali sih ya. Tapi gak apa-apa, hitung-hitung jadi ilmu buat kalian semua. Tapi gue mau disclaimer dulu, gue bukannya mau menyinggung 1 atau 2 channel loh ya, yang biasa upload anime sepaket sehari. Tapi perlu kalian catat aja nih ya, dan bisa kalian cross check sendiri ke beberapa channel pengalur cerita anime per episode kayak gue. Mulai dari nonton, ngetik, sampai dengan uploading. Nah, logika aja sekarang. Kalau 14 menit aja butuh 7 jam, misal satu anime itu ada 12 episode, seharusnya si konten kreator ini membutuhkan 84 jam untuk mengedit 12 episode berdurasi 2 jam lebih. Misal, dia ngalur per episodenya itu cuma 7 menit, dia membutuhkan separuh dari 7 jam, alias 3 jaman. 3 jam dikalikan 12 itu 36 jam, untuk ngalur durasi 84 menit doang. Jadi, secara logika mustahil untuk seorang konten kreator, terutama alur cerita anime bisa upload 1 season per hari. Kecuali kalau dia punya tim buat ngetik skrip dan editing. Atau kecuali juga dia nyomot dari channel orang lain. Entah dari teksnya atau dari videonya langsung loh ya. Kayak yang dialami sama Babang Swag. Wah, pembahasan gaucrot ini siapa ya? Bisa-bisanya cuma di blur doang IG-nya si Sekce. Wah, punya siapa ya? Aduh, mataku minus nih guys. Tolong dibacain dong, siapa nih? Gitu aja sih dari gua. Mulai titik ini gua bakal mengekspansi jangkauan grup WA khusus para pengalur cerita anime yang jujur. So, thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.